Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Lahir di Watampone pada tanggal 15 Mei 1942, ia merupakan anak dari pasangan Haji Kalla dan Atira, pengusaha sukses asal Bugis. Sejak muda, Yusuf Kalla dikenal sebagai sosok pekerja keras dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Keberhasilannya di dunia usaha mengantarkannya ke dunia politik nasional. Yusuf Kalla pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 1999, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2001, serta 2 kali menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Yusuf Kalla merupakan salah satu tokoh yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan. Yusuf Kalla dikenal dengan semboyan lebih cepat lebih baik. Beliau selalu menekankan bahwa birokrasi tidak boleh berbelit-belit. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan pemerintah langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yusuf Kalla merupakan sosok yang dihormati karena kepemimpinannya yang tegas, pragmatis, dan berorientasi pada hasil, serta dedikasinya terhadap kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Selanjutnya, akuntabel. Dalam setiap tanggung jawabnya, Yusuf Kalla memegang teguh integritas. Beliau sering menekankan pentingnya efisiensi anggaran, dan sebagai pebisnis yang terjun ke dunia politik, ia membawa standar transparansi dan tanggung jawab tinggi, memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada data dan hasil nyata. Selain itu, beliau seringkali membedah anggaran secara detail dan memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekedar habis untuk urusan administratif. Dari segi nilai kompeten, Bapak Yusuf Kalla menunjukkan kompeten bukan tentang sekedar deretan gelar, melainkan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Bapak Yusuf Kalla adalah sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Beliau menguasai berbagai bidang. Bapak Yusuf Kalla juga menjadi mentor bagi bawahannya. Beliau selalu menuntut hal yang nyata, efisien, dan tuntas dalam setiap penugasan negara. Dan beliau juga diakui dunia internasional sebagai juru damai dalam berbagai konflik. Salah satunya yaitu penyelesaian konflik di Poso serta Ambon. Selanjutnya, harmonis. Meskipun dikenal belak-belakan, Yusuf Kalla sangat menghargai keberagaman. Perannya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) menunjukkan sisi humanisnya dalam merajut harmoni di tengah masyarakat. Pelayanan yang adil, komunikasi yang menghargai perbedaan, serta upaya menyatukan berbagai pihak demi tujuan kemanusiaan dan kebangsaan. Inilah praktik nyata nilai harmonis yang patut diteladani, khususnya bagi ASN dalam membangun kerjasama dan suasana kerja yang inklusif. Representasi nilai loyal Bapak Yusuf Kalla terlihat jelas dari perannya sebagai the real mediator. Loyalitas beliau tidak hanya terbatas pada atasan atau jabatan, tetapi pada stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau mempertaruhkan waktu dan energinya untuk menuntaskan konflik besar seperti di Poso, Ambon, dan Aceh. Ini menunjukkan kesetiaan tertinggi pada keutuhan bangsa. Meskipun sudah tidak menjabat di pemerintahan, beliau tetap loyal melayani masyarakat melalui peran kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Nilai adaptif. Bapak Yusuf Kalla dikenal dengan gaya kepemimpinan yang taktis, cepat, dan sangat adaptif terhadap perubahan zaman serta situasi krisis. Beliau sangat adaptif dalam melihat peluang ekonomi dan teknologi. Salah satu contoh besarnya adalah keberanian melakukan konversi minyak tanah ke LPG, sebuah langkah adaptasi energi besar-besaran yang mengubah struktur konsumsi energi rumah tangga di Indonesia. Kolaboratif. Ini adalah kekuatan utama Bapak Yusuf Kalla. Ia percaya bahwa masalah bangsa tidak bisa diselesaikan sendiri. Ia selalu membangun jejaring dengan sektor swasta, tokoh agama, hingga komunitas internasional untuk menyelesaikan masalah, mulai dari urusan ekonomi hingga kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, Bapak Yusuf Kalla mencerminkan kepemimpinan pragmatis yang berlandaskan nilai berakhlak, terutama pada orientasi pelayanan dan kolaborasi. Pendekatannya yang cepat dan solutif memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara.